Baik, langsung saja kita mulai materi pada siang hari ini. Kepada Pak Effendi, saya persilakan. Jadi ya sampai ya. Oke, itu yang terakhir kali kita coba. Selamat pagi. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan program pengenalan kampus. Tujuannya adalah memperkenalkan saudara-saudara bagaimana kehidupan kampus, dan tentu ada sedikit perbedaan dengan kehidupan di masa kita waktu SMA. Tidak lupa sholawat dan salam mari kita tetap curahkan, kita ungkapkan, kita sampaikan pada tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja ke materi. Bagaimana ini sebenarnya materinya Pak Ansori, karena beliau itu suka membuli saya. Jadi sebenarnya beliau itu yang bertugas. Tapi karena saya anak buahnya dan saya harus disuruh gantian, ya udah saya siap saja. Tapi bagaimanapun tidak akan sehebat dan semenarik Pak Ansori. Tapi ada pepatah mengatakan tidak ada akar. Bapak saya tahu ada pepatah mengatakan tidak ada akar. Masa tidak ada ini istilah apa namanya peribahasa? Kalau tidak ada akar, tidak ada yang tahu peribahasa ini. Ini kalau tidak ada akar retan jadi. Jadi kalau tidak ada Ansori maka dari juga oke. Jadi sebelum kita santai saja. Kalau tadi Bu Yanuba Bu Yanuba itu agak serius karena memang materi yang disampaikan adalah hubungan dengan mata kuliah ya, memang harus serius dan sangat tertib gitu. Kalau saya ini santai saja, kita bawa enjoy saja, kita guyon. Karena tujuan kita adalah yang penting saling mengenalkan gitu. Jadi kita berasal dari berbagai tempat, tentu membawa karakter, membawa ciri khas, membawa watak yang lain-lain. Nah, itulah tujuannya kenapa kalian diadakan namanya pengenalan kampus. Tujuannya apa? Supaya Anda mengenal paling tidak adalah tabiat atau sifat-sifat dari teman kalian, sehingga bisa saling menghormati. Ini nanti ada hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kehidupan berbangsa dan bernegara itu tercermin di dalam, kalau di wilayah suatu universitas, tercermin dalam universitas itu yang terdiri dari berbagai fakultas. Nanti di fakultas juga tercermin dari berbagai prodi. Nah, jadi prodi itu satu kelas saja terdiri dari berbagai macam karakter dari teman-teman kalian. Oleh karena itu perlu kesadaran, perlu jiwa yang besar untuk saling menghormati. Jadi sebetulnya singkat cerita atau singkat ringkasan dari bahasa kita itu sama. Jadi Anda di kelas itu terdiri dari berbagai macam karakter teman, dan Anda harus mempunyai toleransi itu. Orang sing cewek sing cutis rekan-rekan bukan dari perempuan ngomong-ngomongan ngono. Ya kudu sadar. Ono sing mau nggak di supaya nggak ngomong ya ngono. Waktu ulangan ya ono sing rumah ngene Japane bisa diskusi. Ono sing mau ngene Japane itu kalau dunia. Nah kayak gini tuh harus Anda maklumi, termasuk memahami karakter diri kita sendiri. Apakah diri kita sendiri itu misalnya yang punya pasti kerasa, yang punya sifat misalnya marah, sering marah. Karena sekarang ada di kehidupan kampus, maka harus bisa mengontrol diri. Mengontrol diri sehingga dalam kehidupan kampus, khususnya di dalam satu kelas misalnya, itu bisa terjalin komunikasi yang bagus antara teman. Nah itulah sebetulnya ringkasan dari kehidupan berbangsa dan negara.
Oke, kemudian kita masuk ke intinya bahwa sebagaimana kita tahu bersama bangsa dan negara itu di akhir zaman tentu sangat mengalami banyak masalah. Masalah itu baik masalah yang berhubungan dengan sara, berhubungan dengan politik, berhubungan dengan perbedaan suku dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa khususnya kita mungkin dorong ke anak muda ya. Dalam anak muda itu sendiri misalnya contoh di dunia perguruan atau silat terdiri dari beberapa macam. Kemudian terjadi gesekan, kemudian sampai tawuran, sampai rusak dan lain sebagainya. Itulah kondisi bangsa sekarang kita. Saya yakin Anda juga tahu apa yang terjadi. Nah, dari situlah perlu kita sikap, perlu kita membangun sikap diri kita, khususnya ketika kita masuk di dunia pendidikan di universitas privat. Kita harus siap merubah sikap, atau paling tidak membina sikap kita supaya apapun yang terjadi misalnya tadi ada kekacauan, ada tawuran antar perguruan, tawuran antar jam, supaya hal tersebut tidak terjadi. Saya yakin kalau diri kita masing-masing tidak bisa menyalahkan orang lain. Misalnya yang perguruan A menyalahkan, enggak, ini kita yang lagi latihan biasa diserang orang. Yang lain juga gitu. Saya membalas juga kemarin saya ditawar. Nah, ini saling menyalahkan. Oleh karena itu harus ada sikap yang yang legowo untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Jadi intinya mulai dari kita harus sadar bahwa keberadaan kita itu paling tidak, kalau tidak bermanfaat, itu tidak merugikan atau membuat kerugian orang lain. Ada yang dari pondok ini, kalau dari pondok sudah pasti tahu. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi kaum yang lain. Jadi paling tidak, kalau tidak bermanfaat, itu tidak membuat kerugian orang lain. Nah, dari sikap begini itulah maka nanti bisa menular, bisa berkembang sehingga masing-masing individu itu bisa saling menghormati. Nah, ketika bisa ada sikap saling menghormati, maka nanti ada suatu ketentraman, baik bermasyarakat maupun dalam arti luas bernegara. Itulah gambaran bahwa sikap kita pribadi itu nanti bisa berpengaruh terhadap kejadian, terhadap peristiwa yang ada di bangsa kita. Saya contohkan tadi, kalau pribadi kita itu santun, tidak mengganggu orang lain, saya kira tidak ada misalnya tawuran, tidak ada konflik antar suku dan lain sebagainya. Makanya tadi di awal saya menanyakan dari mana asal, ternyata masing-masing mahasiswa ada yang dari macam-macam daerah. Nah, dari sikap diri kita itu tadi kemudian terjalinnya sikap secara kelompok. Nah, sikap secara kelompok kalau sudah baik, maka mempengaruhi sikap kelompok yang lain. Akhirnya apa? Masing-masing kelompok bisa saling toleran. Jadi sebetulnya intinya di situ, bahwa kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga sikap kita sendiri, maka kita bisa menjaga orang lain. Itu intinya. Nah, ketika kita sudah bisa mengatur, menjaga diri sendiri, tentu kita kemudian baru bisa bermanfaat kepada orang lain, khususnya kepada bangsa. Di situ kalau lanjut Mbak. Terus. Nah, kemudian setelah kita bisa membuat atau mempraktekkan sikap yang bisa mempengaruhi kelompok kita, bisa mempengaruhi kelompok yang lain, maka baru kita berbicara tentang giroh kita kepada negara. Coba yang ke bawah dulu, itu materi terus. Bukan? Terus. Ya, terus. Terus. Nah, tadi ada di situ di materi disebutkan bela negara. Namun sebelum kita berbicara tentang bela negara, itu yang pertama setelah sikap kita secara personal tadi baik, maka yang pertama sikap yang harus kita tanamkan adalah sikap nasionalisme. Nasionalisme terhadap
bangsa kita. Nah, dalam sikap nasional dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nah, ini juga sikap nasionalisme berarti kurang bagus. Meskipun di situ ada nilai bagus karena dia sudah mencintai terhadap bangsanya sendiri. Tapi kurang bagusnya adalah ketika kita terlalu mencintai bangsa kita sendiri atau misalnya suku kita sendiri, maka ada timbul perasaan atau timbul di hati kita menjelekkan kepada suku yang lain. Oleh karena itu di situ juga ada nasionalisme secara luas, yaitu sikap mencintai bangsa negara sendiri dan menganggap semua bangsa sederajat. Sederajat bukan berarti sama. Anda dianggap sederajat. Akan tetapi dalam suatu bangsa bisa mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Nah, ini masih dalam nasionalisme. Jadi ketika kita sudah mempunyai rasa nasionalisme yang kuat, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya rasa nasionalisme adalah dalam suatu yang kita contohkan lagi, misalnya dalam suatu kepentingan individu itu kita anggap, ini kita bicara teori ya, nanti prakteknya juga ada yang memang kepentingan individu itu diutamakan. Nah, ketika kita bisa mengutamakan kepentingan lebih besar, kepentingan nasional daripada kepentingan individu kita, kepentingan kelompok kita, maka itulah nasionalisme kita sudah teruji. Oleh karena itu, rasa nasionalisme itu tentu kita harus menghindari beberapa timbalan juga. Nah, ini ada 3 harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku penghuni Nusantara. Nah, artinya ada nanti kalau kebetulan Anda di kuliah di satu wilayah yang tidak terlalu bermacam-macam suku ya. Coba Anda kalau misalnya kuliah di Jogja atau kuliah di Jakarta atau kuliah di Malang, itu teman Anda itu bukan hanya kalau sekarang Anda paling temannya yang sekarang temannya dari mana? Madura atau dari Jonegoro atau dari intinya masih satu suku lah, suku Jawa. Tapi kalau Anda nanti misalnya ambil S2 kemana ke Jogja, ke Malang, itu teman kalian bukan hanya orang Jawa. Nanti ada misalnya teman Anda yang dari Papua yang cukup punya sikap yang agak kasar. Misalnya teman Anda yang dari Solo yang sikapnya terlalu nah itu perlu penyesuaian yang sangat tinggi. Tapi untuk kalian ini karena temannya yang masih sekitar sini, saya kira perbedaan sikap itu tidak terlalu tinggi. Mungkin hanya sikap pribadi saja yang sebutkan tadi, ada yang cerewet, ada yang berdiam dan sebagainya. Terus kemudian mengembangkan sikap toleransi. Nah, seperti saya katakan tadi, ketika kita sudah mengetahui perbedaan atau watak dan sifat teman kita, apa yang kita lakukan? Yaitu kita mengembangkan, kita mempertinggi, kita meningkatkan rasa toleransi kita. Misalnya nanti di kelas itu ada yang cerewet ya, sudah digaget kita toleran gitu. Ada yang menang ya dicowok-cowok supaya bisa akrab gitu. Asal jangan cowok laki-laki sama perempuan. Nanti diomongin. Kemudian memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sahabat. Nah, ini juga perlu. Ketika kita dengan satu yang lain punya rasa senasib, itu bisa melakukan apa saja bersama. Nah, namun ketika kita sudah tidak merasakan itu, biasanya susah untuk melakukan sesuatu yang bersamaan. Biasanya rasa senasib itu, ini menurut pengalaman saya, itu timbul ketika kita di dalam minoritas. Contohnya begini, misalnya Anda
setelah kuliah kerja di mana saja di luar Jawa. Biasanya jenengan itu sama satu kampung, itu biasanya tidak akrab kalau di rumah. Nah, tapi ketika misalnya sampai merantau ke Kalimantan, kemana, nah di situ ketemu teman satu kampung yang dulunya di kampung tidak seberapa akrab, nanti di sana pasti akrab. Karena apa? Merasa satu nasib. Demikian juga ketika Anda mayoritas. Ketika Anda mayoritas biasanya perasaan senasib itu kurang. Tapi ketika Anda minoritas itu timbullah rasa senasib itu. Ini adalah pengalaman yang biasanya terjadi di dalam masyarakat. Namun demikian tidak ada salahnya ketika kita dalam suatu wilayah berjumlah banyak dan di dalam wilayah kita sendiri melakukan berpikiran senasib juga bagus. Lanjut, Pak. Nah, dari sikap patriotisme nasionalisme tadi, yang tidak boleh kita lakukan, larangannya adalah yang pertama adalah sukuisme, seperti tadi. Yang Jawa kemudian menganggap suku atau bangsa yang lebih maju daripada suku Irian, kemudian suku Kalimantan, misalnya Dayak merasa lebih sakti daripada orang Jawa, orang Aceh merasa lebih agamis dari rasa Jawa. Perasaan-perasaan begini harus diinginkan. Nah kebetulan seperti saya katakan tadi, kalau Anda di sini tidak mengalami itu lah ya, paling pada Jawa ini paling ya sama omongan atau kumpul sama Jonegoro. Biasanya kalau Jonegoro itu ngomongnya aja yang agak diguyur berulang-ulang. Misalnya kalau orang Lamongan kan kita tahu lah bahasanya kasar-kasar. Kalau Jonegoro kadang dilakukan. Nah, kayak hal kecil begitu. Biasanya di dalam kelas itu jadi guyon yang tidak terkontrol jadi masalah gitu. Misalnya yang dari mana Jonegoro. Misalnya kalau Lamongan kan iki benamu kan, ini punyamu, iki duitmu. Coba di Jonegoro itu benamu kan. Nah, kayak orang gitu itu jadi guyon. Tapi guyon kadang ada yang masuk ke masuk ke hati, sehingga ada nanti gap antara kesukuan. Nah, saya harap tidak terjadi dan tantangan kita tidak terlalu besar. Anda tidak coba seperti yang dialami teman-teman kita yang kuliah di yang tadi saya sebutkan. Itu satu kamar, kebetulan orang temannya satu kamar karena ada asrama anak Papua. Ya kita tahu sendiri tidak merendahkan, tapi memang kondisi itu kebiasaan orang Papua itu beda dengan kita. Kalau kita itu mungkin mandi sehari 3 kali itu masih kurang. Kalau orang Papua cuek misalnya 1 hari tidak mandi ya, tidak apa-apa. Ya mereka tidak biasa, tapi tombol ini kadang-kadang lah. Kayak gini itu perlu perlu mengesampingkan merasa paling bagus. Kemudian yang kedua adalah Calvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Nah ini dikatakan bangsa. Meskipun kita tadi diperintahkan untuk mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, tapi tidak kemudian kita merendahkan bangsa yang lain. Nah, misalnya contoh saja, meskipun kita akui atau tidak di negara kita, tentu ada bangsa yang lain yang kemudian menjadi warga negara. Ya contohnya saja misalnya di negara kita itu tentu ada etnis Cina, etnis Tionghoa, dan tentu juga ada etnis Arab. Nah itu kita akui memang ada. Oleh karena itu untuk menjaga persatuan ini, khususnya sekarang lagi ramai-ramainya mencalonkan presiden. Kemudian isu-isu ini dikembangkan sampai terjadi istilahnya apa itu? Ada kampret kalau bukan kampret siapa? Kadron apa itu? Karena apa? Anda tidak pernah baca ya Facebook. Karena ada istilah kadron, ada istilah itu istilah-istilah apa ya? Intinya itu adalah membahas atau mendistorsi keberagaman berbangsa. Karena memang kita akui di negara kita itu terdiri dari beberapa bangsa. Yang seperti saya tadi ada yang paling banyak sih selain bangsa Indonesia yang asli adalah ada etnis Tionghoa, Cina itu dan juga. Nah ini
ini sudah digodok atau bahkan sudah dipelintir atau digoreng, karena memang ada calon kita yang memang basic atau leluhurnya adalah bangsa Arab. Nah ini juga tidak, Anda selaku mahasiswa jangan ikut-ikut, nanti pasti ada sama di TikTok atau di mana sekarang pasti ramai itu. Yang pendukungnya Ganjar itu kan orang Jawa, pasti nyerang etnis lain, misalnya etnis Arab. Dulu Pak Ahok, ada yang kenal Pak Ahok kan? Karena etnis kita juga diserang karena etnisnya. Nah itu tidak boleh. Selama itu masih terjadi, bangsa Indonesia akan tidak maju. Karena memang semangat daripada pendiri bangsa ini, kita memang menerima dari suku bangsa yang lain. Selama mereka bisa mengadaptasikan, bisa mengikuti aturan yang kita berikan. Nah itu sudah terlewatkan. Makanya kalau sekarang misalnya ada pencalonan presiden kemudian ada menggoreng isu-isu itu lagi, itu namanya kemunduran. Dan parahnya lagi itu dilakukan oleh orang-orang pejabat-pejabat berarti tokoh-tokoh kita. Oleh karena itu saya berusaha ke jenengan semua usul mumpung masih belum punya kepentingan dengan kekuasaan, dengan Anda lugu-lugu saja. Maksudnya lurus-lurus saja, tidak perlu mengikuti kepentingan-kepentingan itu. Yang penting Anda belajar sesuai dengan tujuan dan cita-cita. Kalau yang kepengen mempelajari tentang hukum, jadi pelajari tentang hukum itu. Kalau yang teknik ya belajar tentang, tidak usah memperdulikan hiruk pikuknya politik sekarang, karena memang menurut saya politik sekarang sudah tidak mendidik. Kita tidak tahu lagi mana yang benar yang mana salah. Semua bisa menyalahkan, semua bisa membenarkan. Dan itu adalah terbukti lemahnya nasionalisme daripada tokoh-tokoh kita. Kadang kita itu disuruh belajar nasionalisme, tapi tokoh-tokoh kita sendiri melakukan hal yang demikian. Kemudian yang keempat adalah ekstremisme, sikap mempertahankan dirinya dengan berbagai cara. Nah, ini juga kurang bagus. Jadi kadang orang itu perlu mempertahankan sikap atau mempertahankan pendapat atau mempertahankan ide, itu perlu. Tapi jangan kemudian sampai ekstrim. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan ide saya, semua salah. Ada lagi. Dan nanti Anda menemukan teman kalian yang punya pemikiran begitu. Pokoknya itu sesuai dengan KRP. Nah, dari situ makanya kita harus bangun kesadaran itu. Sikap-sikap yang begini harus dikurangi sedikit. Kemudian provinsialisme, seperti kata tadi. Kalau Anda berkumpul di suatu tempat yang mengumpulkan dari macam-macam provinsi, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, pasti perbedaan itu sangat jelas, sangat tinggi. Sehingga Anda harus membangun toleransi yang lebih tinggi pula. Kalau Anda sekarang paling tahu berdiri. Lanjut Pak. Lanjut. Oke, kemudian sikap patriotisme. Nah, sikap patriotisme ini berbau teoritik semua ya, tapi saya berusaha menerjemahkan di dalam dunia kenyataan. Sikap patriotisme itu gambaran jelasnya itu adalah bagaimana Anda itu mempunyai sikap siap berkorban demi bangsa dan negara. Oke lah, kecil-kecilnya misalnya Anda selaku pemuda melibatkan diri misalnya dalam kegiatan Karang Taruna, kemudian membantu pemikiran atau bantu tenaga untuk mewujudkan kegiatan dalam Karang Taruna. Itu juga sudah masuk sikap patriotisme. Tidak kemudian harus seperti gambaran orang-orang dulu kalau patriot itu harus ikut berkorban, melawan penjajah, kemudian berperang dan lain sebagainya. Sikap patriotisme untuk sekarang ini yang era modern ini tentu harus diwujudkan dengan aktif dalam dunia keorganisasian. Kalau misalnya mahasiswa, kalau di sekolahan ya, kalau nanti harapan kita Anda tidak hanya aktif untuk berkuliah saja, harus ikut di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya ada menba, ada kemudian kelompok kesenian,
ada kelompok pecinta alam, ada. Nah itu Anda ikuti. Ketika Anda mengikuti itu kemudian mengorbankan diri, mengorbankan waktu dan tenaga Anda untuk menghidupi kegiatan itu. Itulah perwujudan daripada sikap patriotisme. Kemudian di dalam masyarakat juga gitu. Anda selaku pemuda bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepemudaan. Misalnya tadi selain di Karang Taruna, Anda misalnya membuat kelompok-kelompok kegiatan. Misalnya mengadakan kegiatan pelatihan misalnya. Pelatihan kalau yang yang teknik bisa merapat atau membuat pelatihan tentang teknik. Kalau yang hukum membuat pelatihan tentang kemampuan hukum. Intinya Anda selain kuliah yang rutinitas itu, Anda harus punya kegiatan di luar itu. Sehingga itulah anggap saja sebagai bentuk patriotisme. Kalau Anda cuma kuliah pulang, apalagi kuliah mata kuliah saya, sama dari kuliah juga tidak nilai tak kasih. Terus apa gunanya? Maka harus bisa mengisi waktu. Harus bisa harus bisa mengembangkan diri lewat organisasi. Itu ya. Lanjut Pak. Kemudian ini implementasi patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam keluarga. Nah, dalam keluarga itu mungkin bisa menyaksikan perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, kemudian mengibarkan ini teori yang perlu adalah sikap nyata Anda untuk aktif dalam kegiatan di dalam misalnya di dalam keluarga. Kemudian dalam kehidupan sekolah melaksanakan upacara bendera dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, sekarang balik ke yang tadi, yang bela negara. Ya, tadi. Dan yang tadi, yang bela negara. Terus. Nah, setelah rasa nasionalisme terbentuk, kemudian rasa patriotisme terbentuk dalam diri kita, baru kita bisa melaksanakan bela negara. Nah, ini perwujudan daripada setelah kita punya modal. Modalnya adalah tadi nasionalisme dan patriotisme, baru kita melakukan bela negara. Bela negara apa beda dengan apakah sama dengan para pejuang dulu? Kalau dulu bela negara ya ikut perang, kemudian mengusir penjajah, kemudian melakukan perlawanan terhadap penjajah, itu bela negara. Kalau sekarang bentuknya lain, yaitu pertama adalah kita harus mencintai tanah air, yaitu negeri yang luas, yang kaya, dan yang perlu kita cintai. Nah, kita cintai, bagaimana cara mencintai? Ya mengisi, memanfaatkan, kemudian mengembangkan sumber daya yang ada. Itu namanya cinta. Jangan kemudian cinta-cinta tidak ada tidak ada aplikasi atau tidak ada kenyataan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan negara. Nah, bagaimana kesadaran berbangsa? Kesadaran berbangsa dan negara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, selalu dikaitkan dengan cita-cita tujuan hidup bangsa. Kita dapat juga dengan cara mencegah perkelahian. Tadi sudah saya jelaskan. Setelah kita sudah melewati itu tadi, maka bagaimana kita punya peran terhadap mengurangi atau paling tidak mengurangi terjadinya misalnya yang tadi konflik suku, kemudian tawuran. Kalau Anda misalnya di dalam teman-temannya itu dianggap sebagai teman yang berpengaruh, kan ada itu misalnya dalam sekelompok teman-temannya pasti ada satu yang paling di buku, paling diturunkan. Itu dia bisa mengarahkan temannya, ayo jangan tawuran, jangan. Nah, itu bisa. Itu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Ketika Anda menjadi leader di antara temannya, itu Anda bisa menggunakan pengaruh Anda untuk menjaga supaya tidak terjadi konflik atau kacauan. Nah, ketika nanti di dalam masyarakat juga gitu, Anda mungkin bisa mengkomunikasikan. Di dalam suatu desa pasti ada, misalnya dalam satu desa ada berbagai perguruan. Anda bisa menjadi penengah. Bisa menghubungkan antar perguruan itu supaya bisa bersatu. Bila perlu misalnya dalam
Kalau latihannya itu, kalau masing-masing perguruan itu 1 minggu 3 kali lah. Sekali itu bisa latihan bersama. Itu saya yakin bisa menjalin komunikasi, kemudian tidak gampang tawuran kan itu. Kemudian, nah Pancasila ini adalah sebagaimana kita mengakui bahwa Pancasila itu selain sebagai dasar negara juga sebagai ideologi. Namun ada beberapa tokoh yang tidak setuju. Pancasila itu bukan ideologi. Tapi ada yang tahu nggak ideologi itu apa? Patokan. Yang lain? Ya, landasan. Terus yang lain? Pedoman. Ya. Terus? Ada yang lain? Apa? Karakter. Jadi pedoman, patokan, cara berpikir itu ideologi. Nah, makanya ada beberapa tokoh yang mengatakan Pancasila bukan ideologi. Dan Pancasila itu adalah namanya kesepakatan bersama yang dibangun oleh suatu bangsa, khususnya dibangun oleh para pendiri bangsa ini untuk menjadikan satu sikap bersama. Sikapnya apa? Sesuai dengan kelima dasar Pancasila itu. Tapi kalau ideologi itu lain. Ini menurut salah satu tokoh. Ideologi itu misalnya seperti ideologi komunis di Korea atau di RRC itu ideologi. Tapi kalau Pancasila itu bukan ideologi menurut. Tapi secara teori memang kita harus mengatakan di dalam buku-buku literatur masih sebagai ideologi. Tapi pengetahuan yang luas itu tidak, karena itu adalah kesepakatan bersama. Makanya di Pancasila itu banyak sekali, kalau Anda mempelajari riwayatnya, itu banyak sekali toleransi. Ada yang tahu enggak? Pancasila itu ada kalau nggak salah ada hari lahirnya Pancasila, ada. Bukan, ada enggak? Hari lahirnya Pancasila itu ada yang tahu? Tanggal berapa? 1 apa? 1 Juni. Tahunnya 1945. Anda sepakat tidak? Sepakat. Oke, memang itu ada. Nah, dasar hukumnya apa? Ada yang tahu ya? Kenapa itu disebut lahirnya Pancasila itu disahkan di mana? Siapa yang merasakan sebagai lahirnya Pancasila? Ada yang tahu ya? Bukan sampean, pastilah. Ada yang tahu nggak siapa itu? Bukan. Siapa? Benar bapakmu namanya Jokowi. Jadi itu adalah namanya ditetapkan oleh Jokowi dengan Perpres nomor 14 tahun 2016. Pak Jokowi yang menetapkan. Nah, secara yuridis ya benar, karena itu sudah disahkan oleh pemerintah. Coba secara historis, secara sejarah. Sampai seperti ini saya tanya, setuju nggak 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila? Setuju nggak? Kalau setuju apa alasannya? Ada yang tahu nggak? Berdiri ngomong keras coba. Ada yang tahu nggak alasannya? Atau kenapa sih tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila? Kalau yang kebetulan di Fakultas Hukum, kalau yang bisa jawab ini nanti mata kuliah Pancasila langsung tak kasih A, tidak boleh ikut kuliah. Nanti bilang kalau saya berangkat, karena saya koordinator dosen Pancasila, nanti bilang kata Pak Effendi, saya mata kuliah Pancasila sudah dapat A dan A. Kenapa sudah PKI kalian? Iya, sudah ada sedikit nyenggol. Coba, ada sedang PKI ya? Nah, ada apa di situ coba? Yang kemudian berhubungan dengan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Ada tahu nggak? Ceritanya. Nah, sekarang boleh ada buka ini. Aku buka internet boleh. Tidak apa-apa. Nah, coba. Kok hai kita nggak jawab? Kenapa? Iya, kenapa? Iya,
Iya, enggak apa. Kenapa 1 Juni? Itu tadi kan dasar hukum sudah ada Perpres yang dibuat oleh Pak Jokowi. Dan secara historis, kenapa tanggal 1? Kemudian waktunya masih banyak. Ya, Anda membuka Google, baca, dimenting, kemudian sampaikan ke saya coba. Karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Banter semangat dan kurang tepat. Tadi sudah benar ada sidang apa coba? Nah, sidang itu hubungannya dengan tanggal 1 Juni apa? Benar ada sidang itu. Maksudnya hubungkan sidang itu dengan tanggal 1 Juni itu apa? Hubungannya dengan 1 Juni tadi. Kan hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Tadi ada yang jawab sudah hukum PKI. Nah, apa hubungannya? Ini sebelum kita bangkal masih Anda biar tahu sejarahnya. Kenapa tanggal 1 Juni itu dinyatakan atau ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai hari lahirnya Pancasila? Nanti kalau ditanyakan gitu, apa dasar hukumnya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila? Yaitu Perpres nomor 4 kalau tidak salah nomor tahun 2016 ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Itu dasar hukumnya. Tapi kalau dasar historisnya kenapa? Itu Anda buka sejarahnya. Gimana? Kenapa Pak Jokowi kok menentukan itu? Kok tidak tanggal 14 Agustus atau tanggal 4 Juni seperti tanggal lahir saya? Iya benar. Nah dalam buku PKI itu hubungannya dengan 1 Juni apa coba? Digali lagi. Iya, perkenalkan. Terus hubungannya dengan 1 Juni. Pada saat sidang benar. Jadi dasar historisnya, kenapa sih Pak Jokowi menentukan 1 Juni sebagai dasar hari kelahiran Pancasila? Secara historis menurut Pak Jokowi. Nah ini menurut Pak Jokowi dulu. Menurut Pak Jokowi, karena pada saat 1 Juni sidang hukum PKI tanggal berapa itu? Nah, tanggal 29 Mei siapa yang mengajukan gugatan? Coba dibaca ini. Siapa? Jadi sidang hukum PKI itu masing-masing tokoh mengungkapkan gagasan tentang dasar negara. Tanggal 29 siapa? Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Yamin. Terus kemudian tanggal berapa? 30 ya? 30 siapa? Supomo. Baru tanggal 1 Pak Soekarno. Nah, dari ketiga itu sama-sama mengungkapkan atau menyampaikan dasar negara. Pak Muhammad Yamin menyampaikan pada tanggal 29, Pak Supomo menyampaikan pada tanggal 30, Pak Soekarno menyampaikan pada tanggal 1 Juni. Nah, kenapa Pak Jokowi kok milih 1 Juni? Jadi tiga-tiganya menyampaikan konsep Pancasila waktu itu. Bukan konsep Pancasila, konsep dasar negara. Jadi menurut Anda nanti bisa baca itu. Masing-masing menyampaikan konsep dasar negara. Nah, pada saat 1 Juni itulah kata Pancasila itu keluar. Sama-sama. Jadi Muhammad Yamin juga menyampaikan konsep dasar negara. Ada 5 dasar. Anda bisa baca nanti perbedaannya. Supomo menyampaikan. Kemudian Soekarno juga menyampaikan. Kalau dari isinya, sila-silanya itu lebih mirip ke Pak Yamin yang sesuai dengan sekarang.
Kalau Pak Bung Karno sekarang nasionalisme, internasionalisme, bahkan ketuhanan itu di sila kelima. Jadi sangat berbeda dengan Pancasila sekarang. Tapi pada saat itu yang menyebut kata Pancasila itu adalah Pak Karno. Nah, jadi kalau kata-kata Pancasila benar adalah keluar dari gagasan Pak Karno, bahkan Pak Karno waktu ditanya kata-kata itu dapat dari mana? Didapat dari temannya, bukan dari Pak Karno dia sendiri. Dapat dari temannya yang ahli bahasa. Tapi kalau dilihat dari isinya, yang paling cocok dan paling mirip sekarang adalah tanggal 29. Makanya tadi sebelum saya sama mengenal tanya, Anda setuju tidak tanggal 1 bagian? Nanti itu sama pelajari, nanti setuju mana? Seandainya itu dipakai tanggal 29. Karena isinya, sila-silanya itu lebih mirip sekarang yang tanggal 29. Kalau yang tanggal 1 beda jauh. Nasionalisme, coba dibaca. Nah iya, sejarahnya sama. Kalau sila-silanya lebih mirip punya Pak Yamin, Anda bisa perbandingkan. Saya kira ya itu ada unsur politik juga. Kita akui bahwa karena PDI, Pak Jokowi itu PDI mengaku Bung Karno, akhirnya ikut. Kenapa tidak tanggal 29 yang sila-silanya itu lebih mirip sekarang? Kalau melihat isinya, tapi kalau melihat kata-katanya memang kata Pancasila keluar tanggal 1 Juni oleh Pak Karno. Nah, beliau melihat sejarah yang nyata. Apakah pada saat itu sudah menjadi dasar negara? Belum kan? Seharusnya tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya 18 Agustus. Kan 18 Agustus itu ditetapkan dasar negara, ditetapkan apa namanya? Apa? Tanggal 17 Agustus kemerdekaan, proklamasi. Kemudian tanggal 18 Agustus menetapkan apa? Penetapan ada. Sidang lagi kan? Penetapan pertama presiden dan wakil presiden. Terus kedua menetapkan MPRS membantu pemerintah. Dan yang ketiga menetapkan undang-undang dasar. Nah, makanya dengan Pancasila apa coba? Karena di dalam 3 itu. Kenapa tanggal 18 dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara? Karena yang ditetapkan 3, presiden dan wakil presiden. Terus melibatkan MPRS. Terus yang ketiga adalah Undang Dasar 1045. Ada hubungannya apa dengan Pancasila? Di mana? Di dalam Undang-Undang Dasar terdapat nilai-nilai. Benar kami belum. Ada yang lain? Ayo. Yang ditambahkan 3 itu tadi. Hubungannya dengan Pancasila apa? Yang ditetapkan sekali lagi presiden dan wakil presiden, MPRS, kemudian Undang-Undang Dasar. Hubungannya dengan Pancasila apa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar terdapat di mana Pancasila? Nah ini agak masuk. Apa itu Undang-Undang Dasar di paragraf keempat? Jadi rujukannya karena di dalam Undang-Undang Dasar ada untuk alam yang keempat. Simurut. Di mana ada dasar? Ada. Nah, kayak cilik kan? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu terdapat pembukaan. Pembukaan itu di alinea keempat ada dasar negara Pancasila yang kelima itu. Jadi yang ditetapkan itu dasar undang-undang, tapi di dalamnya ada Pancasila. Secara otomatis Pancasila sebagai dasar negara. Lah kenapa kok tidak tanggal 14 saja? Ayo, politik lagi. Makanya wawasan ada. Makanya tadi saya tanya, Anda itu setuju nggak? Masih bingung kan? Nah, ketika tahu sejarah tadi pertama berbeda, jelas secara yuridis memang ditetapkan presiden 1 Juli. Tapi berdasarkan sejarah
dari segi isinya yang lebih mirip tanggal 29 oleh Muhammad Yamin. Tapi dari segi kata Pancasila keluar dari Pak Karno tanggal. Tapi dari segi legalitas dia disahkan sebagai dasar negara tanggal. Sekarang mau pilih yang mana? Nah itu nanti Anda ketika jadi politikus, ketika jadi profesor bisa memilah itu pengetahuan. Lanjut, oh ya nanti bukan bangsa ya. Saya kira Anda semua sudah ada jiwa-jiwa itu. Tidak perlu tinggi-tinggi, misalnya contoh Anda mengikuti lomba-lomba kemudian atas nama desa, atas nama sekolah itu sudah termasuk. Lanjut Mbak. Nah ini memiliki kemampuan bela negara. Ya, kemampuan bela negara seperti yang katakan tadi tentu tidak seperti dulu berjuang dan lain sebagainya. Intinya Anda terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi orang lain, itu sudah termasuk bela negara. Saya kira saya tidak telah teori, kita aja saja. Mungkin ada yang ditanyakan atau yang alhamdulillah tidak ada. Saya kira apa? Tanya apa? Nanti aja. Tujuannya kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke. Seperti saya katakan tadi, ketika masyarakat satu negara kemudian rasa kesadarannya itu tipis atau tidak ada, yang terjadi tentu konflik. Di dalam antar suku juga mengatakan bahwa suku saya lebih baik daripada suku Anda. Kemudian kalau dari pribadi saya lebih baik dengan Anda. Karena apa? Dia tidak sadar. Nah, kesadaran bernegara tentu diaplikasikan berbagai macam. Kalau misalnya Anda sebagai orang pengusaha tentu membayar pajak. Membayar pajak itu adalah contoh daripada kesadaran bernegara. Kalau Anda sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, termasuk belajar, termasuk mengaktifkan diri dalam kegiatan itu. Kalau tidak ada itu, ya satu orang yang rusak itu akan mempengaruhi yang lain. Ketika orang yang lain rusak, jadi bangsa itu rusak karena satu orang bisa. Jadi jangan meremehkan satu orang yang rusak kemudian Anda yang lain bagus. Tidak bisa. Jadi kesadaran itu harus dimiliki oleh semua bangsa. Karena apa? Kalau sebagian besar sadar, ada yang tidak sadar kemudian dibiarkan, maka kan ini bilang kalau aku digongkon bayar pajak, sorong-sorong selain radikal. Nah, akhirnya kesadaran yang sudah timbul di orang lain itu akan mempengaruhi orang lain. Gimana? Kalau sadar dan tawuran gitu Bu. Tawuran tetap bentrok konflik pas ditanya apakah sadar. Ya. Yang kedua mengenai kita itu berbangsa dan bernegara. Sebenarnya bangsa ini mengajak kita untuk bersatu. Tapi kadang-kadang kita kan di kota-kota. Misal saya itu di kota dengan dikatakan tadi juga Islam. Dan di dalam kota ini yang mengajarkan fanatik yang tinggi. Nah, tanggapan kita gimana? Misal katakanlah, saya sebagai orang Islam wajib mengatakan Islam yang paling benar selain Islam satu. Dan itu menurut agama kan benar. Nah, makanya dari sudut pandang mana? Satu sisi kita harus punya rasa nasionalisme yang tinggi, gitu. Sisi lain kita tidak boleh merendahkan orang lain. Sama dengan golongan tadi. Kita harus punya misalnya kita NU. Kita harus punya guru yang kuat terhadap NU. Bagaimana dalam mati urip kita bolani NU. Tapi kita jangan sampai kemudian merendahkan organisasi lain. Makanya tadi di materi ada larangan. Kita boleh memupuk rasa giroh atau rasa pengorbanan yang tinggi terhadap kelompok kita, itu boleh seperti ini. Tapi tidak boleh merendahkan atau memandang rendah kelompok lain. Anggap saja saya itu. Nah, pengkota-kotaan itulah namanya
mungkin ada di faktor politik. Seperti saya katakan tadi, satu sisi kita di dalam mata pelajaran itu disuruh bersatu, tapi dalam dunia politik yang kalau Anda sekarang mengikuti itu luar biasa. Bahkan NU sendiri dulu yang katanya orang NU itu, ini langsung ngomong masalah yang terjadi. Dulu katanya orang NU itu kan akeh anggotanya orang pernah dibongke, orang pernah dikanggoke, ya kan? Itu dulu. Ketika sekarang orang NU seperti apa Pak, siapa wakil presiden diangkat, toh juga ada yang membenci orang sendiri. Bahkan ketika sekarang tokoh NU, putunya pendiri NU siapa? Gus Yamin, siapa? Gus Muhaimin dicalonkan, wong NU juga bilang kasih rasanya. Padahal dulu katanya itu orang dikanggono, padahal kita punya kekuatan besar. Dikanggono ya yang lain ini. Makanya tadi pagi baru saya tadi Gus siapa? Gus Kausar atau Gus siapa itu mengajak orang itu kalau tidak mendukung, paling tidak jangan memusuhi. Toh itu nanti bagaimanapun itu wakil kita. Ya itu Pak yang terjadi begitu. Satu sisi teorinya kita itu disuruh bersatu, tapi sisi lain karena ada kepentingan itu tadi. Maksudnya kan gini, jiwa itu kanggo, tapi jauh liu aku, karena kanggo, lah itu kan sudah sikap. Kalau mau misalnya atas nama NU, yang penting NU diangkat, sudah itu perlu kita bersama. Tapi itu tidak, namanya politik ya tidak. Jadi ini memang kalau Anda mengikuti politik hari ini, tokoh-tokoh NU itu masing-masing ya berseberangan. Padahal dulu kita banggakan, ya dulu kita harapkan, bagaimana orang NU itu dianggap, dijadikan orang, dan sekarang sudah terpenuhi. Tapi yang tidak kemudian langsung seluruh orang itu senang, nah itu namanya manusiawi. Kalau orang semua baik ya tidak ada, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan amal. Karena Anda bisa menuturi orang, bisa mengingatkan orang, itu kan lahan. Kalau Allah menciptakan semua baik ya, dan jadi. Bahkan kemarin itu kalau tidak salah itu ada tamu di pondok tamunya dari Mesir kalau tidak salah. Ada salah satu pakai bahasa Arab semua. Ada salah satu guru mengatakan bagaimana kalau kita itu gagal mendidik murid kita, bagaimana kalau kita gagal mendidik anak kita. Langsung jawabannya, ya pakai bahasa Arab, saya nggak ngerti ada bagaimana. Langsung jawabannya begini, loh, Anda itu kan cuma guru. Wong yang nabi aja istrinya tidak bisa diajak, yang nabi sekedar anaknya ada yang tidak bisa mengikuti contohnya Kan'an, contohnya istrinya. Nah tugas guru atau tugas kita kalau Anda sebagai pemuda, ya juga mengingatkan masalah nanti hasilnya. Ya hidayah itu Tuhan yang memberikan. Tapi itu bagaimana untuk amal bagi kita. Kalau nuwakal sama ini jenakal, itu salah pahala. Terserah dia itu malah pintar atau tidak itu apa jari pangeran. Mungkin itu ya. Kalau sing nggak ngantuk-ngantuk. Saya lagi. Allah ya masa mau nakal mas? Selamat pagi. Pagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.